Kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang telah mendukung channel kami, telah mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang berwarna merah, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Saudaraku, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video dari channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Yusuf yang awalnya itu namanya Ayat-Ayat Min, kemudian oleh beliau diganti dengan Yusuf PI Reaction. Kesempatan kali ini videonya adalah video yang pernyataan Ustadz yang bincang tentang Syafiq Reza Bazalama. Nah, masih yang hangat beritanya pasca ditolak pengajiannya itu Syafiq Reza Bazalama menjadi naik daun ya. Jadi buah bibir ya Maya, ini jadi buah bibir, menjadi bahan perbincangan dari para netizen. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwasanya ditolaknya Syafiq Reza Bazalama itu dalam sebuah pengajian, bahkan ada yang mengatakan dibubarkan, itu yang kami ketahui itu karena Syafiq Reza Bazalama ini dianggap intoleran. Bahkan saya saja juga setuju, karena kelompok Salafi Wahabi ini intoleran, selalu merasa lebih baik dari orang lain, menangnya sendiri. Kalau orang lain yang melakukan itu dianggap bid'ah, sementara dirinya itu tidak masalah. Tuh, ini silakan cek di video YouTube saya itu yang kemarin ya. Saya sudah berkali-kali menampilkan videonya Syafiq Reza Bazalama, baik yang dia ngarang sholawat sendiri ya. Orang lain tidak boleh ngarang sholawat, sementara dirinya itu ngarang sholawat, videonya ada. Kemudian yang juga mempermasalahkan, mentertawakan zikir bareng, zikir berjemaah setelah sholat fardu, setelah sholat jemaah, itu juga ada. Kemudian di sini dalam sebuah wawancara dari televisi nasional yaitu di TV One, ini ada Ustadz dari kalangan Aswaja itu mengatakan bahwasannya Syafiq Reza Bazalama ini dikatakan memakai kacamata kuda. Ini mari kita simak videonya. Kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda.
gitu loh. Bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sebetulnya ya seperti itu memang. Jadi dikatakan memakai kacamata kuda karena tidak memandang pendapat yang lain. Yang dia kedepankan hanya pendapat dirinya sendiri. Tahlil bid'ah, maulidan bid'ah, rajaban bid'ah, mi'rotan bid'ah. Apalagi? Ya, banyak lagi yang dibid'ah-bid'ahkan. Nah, ini yang membuat jengkel umat Islam sehingga Banser bergerak. Itu sayangnya saudara kita Salafi Wahabi ini ya tidak mau menyadari kesalahannya. Dan pinternya ya, sayang tapi pinter juga. Pinter kenapa pinternya? Orang Wahabi ini pinter ngakali. Seakan-akan dia terzolimi, seakan-akan dia yang dipersekusi. Padahal mereka sendiri, dia sendiri yang bikin ulah duluan, yang bikin masalah duluan. Detailnya begini, yang kemarin kejadian itu, yang di Surabaya itu, di Gunung Anyar itu, ya, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada ulah dari Wahabi. Pepatah bilang tidak ada asap, tidak ada api. Ya, adanya asap karena adanya api, kan seperti itu. Itu pepatahnya. Adanya masalah karena ada ulah. Nah, karena ini ulahnya karena yaitu sudah yang dikatakan oleh Ustadz ini ya, memakai kacamata kuda. Bagaimana kata kacamata kuda? Kita tahu sendiri kok. Kacamata kuda itu dibuat memang didesain untuk tidak melihat ke samping, tapi melihat ke depan tok, ya. Memperhatikan jalannya sendiri, tidak memperhatikan jalannya orang lain, ya pokoknya maju sudah itu. Artinya dia hanya mengutarakan pendapatnya sendiri, mengenyampingkan pendapatnya orang lain. Yang benar, yang paling benar menurut kami begini, ya. Seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain termasuk Yazid Jawas yang mari kita mengikuti madhaj salaf, manhajnya ulama salaf yang paling benar. Itu yang disebut dengan kacamata kuda. Umat Islam yang lain yang berbeda pendapat disalahkan, ya. Memaksakan kehendak, memaksakan pendapatnya. Pendapat saya ini bid'ah, maka orang lain harus mengikuti mengatakan bid'ah juga tidak melakukan. Nah, itu ya. Padahal ya yang melakukan tahlilan, rajaban, sya'banan, maulidan, tawassulan itu yang dituduh itu termasuk kami itu sudah mempunyai dalil, punya dalil sendiri, punya argumentasi, punya dasar juga dari Al-Quran, dari Sunnah. Cuman karena orang-orang Salafi terutama Khalid Syafiq Mirza Basalamah ini katanya tadi pakai kacamata kuda, ya sudah tidak mau memperhatikan orang lain, tidak peduli orang benar kayak tidak peduli, yang benar cuman dirinya dan kelompoknya, yang lain salah semua. Pokoknya umat Islam yang tidak mengikuti ajaran Salafi gadungan ini, Salafi abal-abal ini salah. Apapun salah, tidak ada benarnya, ya, tidak ada benarnya. Kemudian kita lanjut ke video Khalid Basalamah juga. Suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari
siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, Gus Miftah apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Nah, sampai di sini ya. Mohon maaf, ini jangan paksa kami untuk melakukan. Saya sampaikan ya, orang NU tidak pernah mengajak orang Wahabi untuk mengamalkan amaliyahnya NU. Tidak pernah. Jadi ya, orang sekali lagi, orang NU, saya sendiri juga tidak pernah mengajak orang-orang Salafi Wahabi ini mengamalkan amaliyah yang kami amalkan, yang kami lakukan. Yang ada adalah orang Wahabi yang memaksakan kehendaknya, memaksakan pendapatnya akan diterima oleh orang lain. Seperti itu yang benar. Ya. Kami yang diajak oleh mereka ya, pokok pas dibalik sama Khalid Basalamah ini ya. Dibalik. Mohon maaf ya. Terus terang kami katakan, kami yang tidak pernah mengajak orang Wahabi maulidan, tidak pernah. Mengajak tahlilan, tidak pernah. Ya, kami itu tidak ada masalah dengan Wahabi. Kami tidak ada masalah. Cuman mereka sendiri yang bikin masalah. Ahmadiyah kami. Kami tidak pernah sebelumnya mempermasalahkan amaliyahnya Wahabi. Udah ikut tahlilan, monggo silakan, bukan urusan kami itu ya. Bukan hal yang wajib. Tahlilan, maulidan, rajaban itu bukan hal yang wajib. Ditinggalkan pun tidak masalah ya. Kami tidak pernah mengajak orang yang di luar kami. Kami melakukan di kelompok kami sendiri. Tidak mengenang ngajak orang-orang salafi. Orang-orang salafi lah yang mengajak ke kelompoknya sendiri. Ayo mengikuti manhaj salaf, manhaj sunnah. Ini kemarin sudah saya bongkar ya. Saya bongkar di video 2 hari yang lalu. Sudah saya bongkar kebohongannya. Ya. Dan perlu diketahui pemirsa, ini berkali-kali juga saya reaksi videonya ya. Khalid Basalamah ini yang mengatakan bahwasanya menginjak kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya itu membatalkan wudhu. Ngaku mengikuti ulama salaf, tapi ternyata pendapat yang dia pakai, pendapat yang diamalkan bukan pendapatnya ulama salaf. Ya terserah, betul, terserah. Kami tidak ada masalah, silakan amalkan. Tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Cuman ya, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Silakan pakai, kita sendiri-sendiri. Ya. Kita sendiri-sendiri. Alana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami ya amal kami, amal kalian ya amal kalian. Dulu. Kita lanjutkan dulu. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi tidak pernah ada pergerakan massa memberhentikan atau tidak ada. Sama sekali. Iya, betul. Memang benar. Wahabi tidak pernah menggerakkan massa untuk menghentikan pengajian dari pengajian NU. Yang Banser membubarkan pengajian dari ustadz-ustadz salafi itu saya juga kurang setuju, tidak sependapat. Nah, ada cara lain kok ya. Ada cara lain ya.
tidak harus dibubarkan, bisa kita ajak rembuk bersama. Tapi ya gimana lagi ya, orang-orang Wahabi itu kalau diajak diskusi nggak ada mangkir ya, nggak ada yang hadir ya. Mungkin ini apa namanya, salah satu cara dari Banser ya, karena mereka sudah diajak diskusi tidak pernah hadir, mangkir. Akhirnya jalan pintas yang dilakukan oleh Banser, yaitu dengan cara membubarkan pengajiannya. Tapi itu kurang, tidak baik ya, tidak baik, perlu dikaji ulang, perlu diperbaiki tindakannya dengan cara yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ajaklah diskusi, ajaklah berdebat dengan cara yang terbaik, bukan dengan ditutup pengajiannya, bukan, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini konten saya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa membuka mata hati saudara-saudara kita Salafi Wahabi ya. Mohon maaf, saya sekali lagi saya katakan, kami bukan berdasarkan kebencian, tapi kami menasihati sesama saudara gitu. Mari jangan merasa paling benar ya, jangan merasa paling benar. Yang tahu tentang kebenaran hakiki itu adalah Allah. Dan terakhir perlu kita ingat, innamal a'malu bi khawatimiha. Sangat menentukan kita itu nanti di akhirat celaka atau beruntung, selamat atau tidak selamat nanti di akhirat, itu tergantung amal kita yang terakhir. Kalau kita matinya husnul khotimah, insya Allah selamat masuk surga. Kalau kita masihnya su'ul khotimah, maka menjadi orang celaka sehingga masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya ada manfaatnya pada kita bersama, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.